Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Fatihah Nurani, NIM 2024300080. Saya merupakan mahasiswa PGSD, Pendidikan Profesi Guru, PPG Calon Guru di Universitas Muria Kudus pada tahun 2024. Untuk judul kali ini adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia bab ide pokok dan ide pendukung pada kelas 4 SDN 3 Jatiwetan. Pada pembahasan pertama mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Ada dua konsep penting pada teori Vygotsky, yakni scaffolding dan ZPD. Adapun scaffolding adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana pendidik memberikan dukungan yang tepat dan bertahap kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang awalnya berada di luar jangkauan mereka. Pemberian scaffolding ini dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Sedangkan untuk Zone of Proximal Development atau ZPD atau istilahnya di sini zona pengembangan proksimal adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak sendiri dan apa yang dapat dilakukannya dengan bantuan orang dewasa atau teman yang lebih kompeten. Intervensi scaffolding dalam ZPD bertujuan untuk membantu peserta didik memaksimalkan potensi belajar mereka dengan cara pemberian bantuan oleh guru kepada peserta didik, misalnya seperti diberikan bimbingan sedikit demi sedikit pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, semakin lama secara perlahan-lahan, peserta didik akan diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun aktivitas dalam pemberian scaffolding pada pembelajaran bahasa Indonesia bab ide pokok dan ide pendukung diawali dengan penyampaian materi awal. Di sini guru bisa menggunakan analogi yang mudah dipahami, misalnya pohon sebagai ide pokok dan cabang-cabangnya sebagai ide pendukung. Selanjutnya, guru melakukan pengelompokan dengan membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Selanjutnya, pemberian tugas. Di sini guru memberikan tugas yang lebih kompleks seperti menganalisis paragraf atau teks yang lebih panjang. Selanjutnya, guru melakukan bimbingan individual atau kelompok kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap LKPD. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Di sini, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan serta merefleksikan proses pembelajaran mereka. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Adapun pada penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran ide pokok dan ide pendukung, maka menghasilkan yang pertama adalah peningkatan pemahaman. Di sini, siswa lebih memahami konsep ide pokok dan ide pendukung serta mampu menerapkannya dalam berbagai jenis teks. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Siswa terlatih untuk menganalisis teks secara lebih mendalam dan mengevaluasi informasi, sehingga keterampilan berpikir kritisnya meningkat. Selanjutnya, kemandirian. Siswa semakin percaya diri dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan yang terakhir, motivasi belajar. Siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk terus belajar. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama mengenai pembelajaran. Pembelajaran pada penerapan scaffolding di ZPD ini yang pertama kita bisa mengidentifikasi ZPD. Dengan guru perlu mengidentifikasi tingkat kemampuan awal siswa dalam bagaimana mereka mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung yang ada. Selanjutnya, kita bisa mendesain scaffolding.
Guru merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan ZPD siswa, dimulai dari tugas yang mudah dan secara bertahap ditingkatkan tingkat kesulitannya. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Guru secara berkala mengevaluasi kemajuan siswa dan menyesuaikan scaffolding yang diberikan. Lalu ada replikasi. Penerapan scaffolding pada ZPD terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep, ide pokok, dan ide pendukung. Untuk memperluas dampak positif dari pendekatan ini, perlu dilakukan replikasi di berbagai kelas dan sekolah. Yang pertama dengan dokumentasi. Guru perlu mendokumentasikan proses pembelajaran termasuk kegiatan yang dilakukan, hasil yang dicapai, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, sharing. Guru dapat berbagi pengalaman dan hasil penelitian dengan guru lain melalui seminar, workshop, atau publikasi. Dan yang ketiga, pengembangan profesional. Guru perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan scaffolding. Adapun selanjutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk memperkuat hasil dari praktik baik saya. Baik, itu pun tadi merupakan hasil kampanye praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.